Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa berzumba ya, bertatap maya ya. Sekarang ada istilah bertatap maya ya. Untuk membicarakan tentang Islamofobia nih ya. Saya punya slide ya, boleh share screen ya. Oh, oke, monggo. Meskipun materi yang saya siapkan tidak istimewa ya, tapi mudah-mudahan bisa sedikit membuat clear ya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Sebentar. Oh ya, ini. Screen. Apa sudah kelihatan? Proses. Ya. Baik. Sudah ya? Sudah. Oke, ya. Ya, jadi Islamofobia ini memang topik yang sudah banyak buku nih. Saya kalau cari di internet tuh banyak buku yang bisa di-download ini ya. Ada karangan Karen Armstrong ya, Islamofobia ini sudah diterjemahkan ke Indonesia. Ada yang karya John Esposito dan karya John Lambert ya. Apa sebenarnya yang menyebabkan Islamofobia ini berkembang ya di Barat? Ya. Barat ini sudah dapat dikatakan sudah mau selesai ya, tapi kita baru mulai ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara akar kata fobia ya atau asal muasal kata fobia, ini kan satu hal yang terjadi pada psikis ya, ada jiwa ya. Jiwa itu bisa panik, bisa trauma, bisa stres, bisa takut ya, macam-macam ya. Jadi fobia itu adalah gangguan kecemasan yang merupakan rasa takut berlebih yang terjadi pada seorang terhadap sesuatu. Jadi rasa takut berlebihan ya. Dan itu biasanya terjadi dengan menghasilkan respon kecemasan ya. Ada stimulusnya langsung bisa panik ya, orang dewasa panik ya, atau anak kecil tantrum ya, tantrum nggak jelas gitu ya, takut nggak jelas, nangis guling-guling gitu kalau anak kecil ya. Dan kemudian mereka mengambil langkah-langkah untuk menghindari objek maupun situasi yang mereka takuti ini ya. Kalau orang takut dengan Islam berarti mereka akan menghindari segala macam yang berbau Islam. Bisa Islam itu apa sih? Nah, itu mungkin bisa visual, bisa auditorial. Kalau visual itu mereka melihat orang pakai jubah ya, pakai sorban. Itu fobianya naik. Kalau auditorial mereka mendengar ucapan Assalamualaikum atau mendengar Allahu Akbar ya, atau mendengar bacaan Quran, itu bisa fobia ya. Kalau bau ya mereka anggap bau-bau yang khas negara-negara Muslim, bau apa ya? Kalau di Pakistan tuh bau makanan kari ya. Kari itu kan Pakistan ya. Kalau ya India ada juga, tapi kari itu lebih Pakistan daripada India. Oh, kurma. Kemudian, ya, yang smell gitu kan ya, atau parfum Arab gitu. Itu bisa fobia mereka ya. Nah, kemudian mereka akan melakukan antisipasi penghindaran mengganggu rutinitas dan hubungan normal individu karena tadi sudah fobia. Begitu tahu mau bertemu dengan kita yang kita ini Muslim, waduh ini harus antisipasi mereka, nanti akan gini gitu ya. Itu takut mereka karena mereka nggak tahu, nggak punya preferensi selain dari kefobiaannya itu ya. Dan gejala-gejalanya tidak dapat dikaitkan dengan kondisi mental lain ya, seperti gangguan obsesif kompulsif atau gangguan stres pasca trauma. Beda nih ya, fobia dengan stres pasca trauma itu beda. Kalau trauma itu kan pengalaman yang sangat buruk yang kemudian menghantui gitu kan. Ini beda nih. Fobia ini nggak cukup berdasar sebenarnya. Ada 4 yang spesifik ya. Pertama adalah alam ya. Fobia lingkungan alam, misalnya takut ada petir ya, takut di bawah pohon besar, takut pohon jatuh gitu ya. Atau takut hujan, seperti itu, takut air, takut kehujanan gitu. Kemudian ada hewan ya, takut ya cicak. Kalau cicak tuh apa sih? Kalau takut lihat harimau barangkali wajar, harimau bisa. Cicak tuh apa ya? Kalau takut, orang takut lihat cicak ya. Ada takut situasi tertentu ya, misalkan aerofobia, takut naik pesawat ya, atau klaustrofobia, takut di tempat yang tertutup ya, gelap gitu ya. Ada yang takut medis ya, melihat suntik tuh langsung guling-guling, takut banget. Baru lihat aja belum disuntik, bahkan mungkin nggak pernah disuntik ya, takut lihat alat dokter gigi. Nah, ada yang kelima, fobia abstrak. Nah, termasuk dari fobia abstrak itu adalah Islamofobia. Ya. Jadi ini ketakutan yang
pada sesuatu yang tidak berwujud ya. Nah, ada orang yang takut cinta ya, takut gagal, takut kalau sendirian, takut kalau bahagia, ada seperti itu. Saya ini bongkar-bongkar literatur psikologi ya, baca seperti ini ya. Nah, sumber fobia itu bisa macam-macam ya, biasanya tidak spesifik, tidak cuma satu faktor, tapi sejumlah faktor berkelindan gitu kan. Ada traumatis di masa lalu. Jadi individu yang punya pengalaman traumatis pada masa lalu dapat membuat asosiasi dengan situasi atau benda terkait pada masa dewasa ya. Bisa misalkan seseorang itu tidak punya teman muslim ya. Terus dia pernah ketemu teman muslim satu-satunya, kok teman muslim ini kok aneh gitu loh kan ya. Aneh yang mengancam dirinya, itu dia bisa kemudian Islamofobia. Satu orang aja dia langsung ambil kesimpulan. Jelas teman muslim itu kok mengambil uang dia nggak bilang-bilang sama gitu ya. Ini bahaya sekali ya. Nah, atau perilaku yang dipelajari. Kalau ini bisa kalau keluarga cerita-cerita dari kakek nenek ya, atau diajarkan di sekolah. Nah, ini contoh yang paling ekstrem di Israel ya. Jadi anak-anak Israel itu sangat Islamo atau Arabfobia, sangat, karena diajarkan di sekolah ya. Sampai ada tulisan kayak gini ya, gas the Arabs ya, sampai seperti itu. Ya, pada anak kecil yang bahkan mereka belum pernah ketemu seorang muslim ya. Di Israel itu kan di wilayah negara Israel itu kan ada warga negara Israeli yang Arab ya, yang muslim kan ada ya, yang tidak pro gerakan kemerdekaan Palestina gitu ya, tapi Arab. Nah, itu mereka kalau ketahuan mereka muslim itu orang heran, kamu cerdas ini kok muslim seperti itu ya. Jadi mereka sudah dicekoi bahwa Muslim itu bahaya, Muslim itu gini-gini, supaya kalau bisa jangan dekat-dekat mereka, tembak aja ya, digas saja gitu kan. Itu sangat rasis di Israel itu. Nah, waktu saya di Austria itu pernah ada satu penelitian ya di sana tentang mata pelajaran yang anti-Islam di sekolah-sekolah sejak SD sampai SMA. Itu bukan mata pelajaran agama loh ya. Itu nyusup di mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jerman di pusat sana kan, mereka orang asli bahasa Jerman ya. Di mata pelajaran sejarah gitu, itu nyusup di situ ya. Seolah-olah bahwa mereka seolah punya pengalaman traumatis di masa lalu. Memang Austria itu pernah di tahun 1600-an ya, abad 17 itu kan pernah merasa sangat terancam dengan Khilafah Utsmani kan, di mana dulu beberapa kali kota Wien itu dikepung oleh tentara Utsmani ya. Nah, cuma kan kemudian belakangan malah mereka bersekutu kan ya. Abad 18-19 itu Turki Utsmani itu bersekutu dengan Austria melawan yang lain, melawan Perang Dunia Pertama itu porosnya itu Utsmani, Austria, Jerman ya, melawan yang lain, melawan Inggris, melawan Rusia gitu. Nah, tapi di benak orang-orang di Austria itu masih ada Islamofobia karena ditanamkan di pelajaran sekolah ya. Secara tidak langsung ya ditanamkan gitu. Nah, ada juga yang secara genetis, ini saya abaikan karena sebenarnya sangat sulit ya, agak sulit memastikan orang itu secara genetis punya fobia ya. Mungkin sekarang baru mulai dengan genome mapping, tapi itu sangat mahal ya, dan sampelnya terlalu sedikit. Nah, yang terakhir depresi ya. Jadi kalau orang punya rasa stres yang berlangsung dalam jangka panjang dan bisa berubah cemas ya, tidak mampu mengatasi situasi tertentu, itu bisa berujung fobia. Ini kasusnya pada penembak puluhan orang di Masjid Kristen di Houston beberapa tahun yang lalu ya. Itu kan ada tuh seorang nembakin ya di masjid ya, berapa puluh orang tuh tewas ya. Itu orang itu karena depresi ya. Ya, ditambah mungkin ada dia mungkin atau di sekolah masih itu ya, ada gurunya yang Islamofobia juga dan mengajarkan bahwa banyak masalah itu ada pada orang. Tapi New Zealand tidak punya ini ya, tidak punya masalah yang secara nasional begitu, enggak, tuh individual ya. Artinya kan waktu itu Perdana Menteri New Zealand juga malah Muslim ya, bahwa mereka tidak takut lah, jadi itu individual. Nah, tapi kenyataannya kan gini, perlu kita bedakan Islamofobia dalam konteks individu dan dalam konteks kebijakan negara ya. Nah, kalau kebijakan negara maka perlu dilihat konstelasi politik nasional dan internasional ya. Islamofobia bisa dipahami karena ada negara yang melihat bahwa Islam adalah kekuatan potensial yang mampu menggeser hegemoni kekuasaan mereka di masa depan. Ini kalau di lingkup nasional, dimanapun itu kan ada oligarki kan. Oligarki itu bisa baik bisa buruk ya. Tidak, oligarki itu kan
sekelompok orang yang punya akses ke kekuasaan. Itu nggak harus buruk loh, nggak harus buruk. Ya, para sahabat Nabi itu dulu oligarki, tapi baik kan. Ya. Nah, tapi ada kalanya oligarki itu buruk. Nah, ketika buruk itu mereka ada kalanya orang-orang yang berseberangan dengan Islam, meskipun Muslim ya, tapi agendanya bertentangan dengan syariat. Ya, meskipun secara nominal mereka Muslim. Nah itu kalau mereka seperti itu, mereka akan mengembangkan Islamofobia. Supaya apa? Supaya hegemoni mereka, posisi oligarki mereka tidak tergeser. Ya. Nah ini. Nah, karena mereka melihat lawan politiknya itu punya agenda yang baik agenda Islam itu beneran ataupun sekedar jualan. Ya, itu kita relatifkan juga ya. Nah di sisi negara juga begitu ya. Negara besar itu juga melihat seperti itu. Mereka melihat agenda-agenda Islam itu kalau bersatu ya Islam negeri Muslim bersatu itu bahaya bisa menggeser hegemoni mereka. Dulu tahun 73 ya ketika Arab Saudi mengembargo Barat ya karena mereka membela Israel ya itu mereka merasakan wah ini baru Saudi aja sudah kelimpungan kita ya. Untungnya kemudian Raja Faisal bisa mereka bunuh ya dengan operasi intelijen. Tetapi secara jangka panjang mereka kan ancang-ancang ini bahaya nih kalau umat Islam bersatu, negeri Islam bersatu, lalu agendanya tidak sejalan dengan mereka bahaya. Ya. Nah, mereka akan mengembangkan itu Islamophobia. Dibuatlah war on terrorism, war on radicalism, yang isinya adalah war on Islam sebenarnya. Ya. Nah, sebaliknya gerakan anti Islamophobia itu juga kita harus lihat secara kritis juga. Ya. Bisa juga ketika ada gerakan yang merangkul Islam itu sedang dibutuhkan. Ketika mereka merasa perlu menghadapi musuh mereka. Contoh di Afghanistan ketika Uni Soviet masuk ke Afghanistan tahun 80, itu kan dirang ya, untuk jihad apa? Jihad melawan Uni Soviet yang komunis. Ya, itu digembar-gemborkan ya. Nah, sekarang mirip-mirip juga, hampir mirip ya. Jadi Islamofobia yang dibuat gerakan anti Islamofobia di Amerika dan disetujui di Amerika itu sekalian dengan kritis juga. Jangan-jangan ini ketika Amerika merasa terancam dengan naik daunnya kembali Cina, naik daunnya kembali Rusia ya, dan kemudian Cina ya makin tak teratasi. Harus ada yang ngelawan ini kan. Ya. Dibuatlah ini supaya mereka merasa in group dengan Amerika ya, untuk bisa membantu melawan Rusia dan Cina. Nah ini kira-kira yang saya sampaikan ya, saya kira itu terakhir ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.